Jangan semuanya produk seperti kalau Bapak Ibu datang di mart-mart yang lain. Syarat mutlaknya apa? Syarat mutlaknya adalah pastikan komunitas HNI-nya besar di kota Ambon gitu. Supaya begitu nanti berdiri, ya yang beli, yang rutin marketnya udah ready. Bapak Ibu mau banget? Jadi belanja bulanannya di Aman Mart gitu kan, nongkrongnya di kafenya di Hania gitu, aktivitas kebutuhan sehat keluarga tiap harinya pakai produk HNI. Wah, semuanya mudah jadi cuan gitu ya. Dari muslim untuk muslim dan juga bisa dimanfaatkan oleh seluruh umat beragama yang ada di Indonesia gitu. Tepuk tangan dong buat HNI ya. Nah, ini sekedar sebagai perkenalan singkat betapa HNI cukup sangat banyak diversifikasi bisnisnya ini Bapak dan Ibu semua. Nah, insya Allah saya akan jelaskan lebih gamblang tentang apa-apa saja yang Bapak Ibu bisa lihat yang ada di HNI. Pertama nih, Bapak Ibu sekalian, HNI itu produknya namanya FMCG. Ada yang tahu FMCG? Iya, itu singkatannya ada ya. Fast Moving Consumer Goods. Jadi produk HNI adalah produk kebutuhan harian dalam putaran cepat, fast moving consumer goods. Bahasa gampangnya nih produk sehari-hari gitu ya, bahasa gampangnya. Dan Bapak Ibu jangan kaget, di Indonesia produk FMCG halal di Indonesia, market share-nya, volume bisnisnya setahun itu tidak kurang dari 4.500 triliun. Nolnya berapa tuh Bu? Berapa nolnya? 4.500 triliun produk FMCG halal di seluruh Indonesia gitu, terbesar. Dan HNI ingin ikut kontribusi di dalamnya, ingin ikut masuk di dalamnya gitu ya HNI. Nah, produknya tadi disebutin dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi. Tapi HNI juga berawal dari sebuah produk yang sangat sederhana, UMKM. Makanya HNI punya komitmen besar dalam membantu UMKM Indonesia. HNI di awal mulanya size volume bisnisnya kecil sekali, sangat nggak besar gitu ya di awal permulaannya. Tapi seiring perjalanan waktu, Bapak Ibu sekalian, HNI berkolaborasi dengan sangat baik, terus berbenah, dan akhirnya hari ini menjadi salah satu perusahaan terbaik milik Indonesia gitu. Bagaimana dong? HNI anggota Kadin juga di tingkat nasional, dan produknya juga diekspor ke beberapa negara, khususnya di Malaysia dan Thailand. Nah ini kantor HNI Plaza kita nih Bapak sekalian, ini marketnya tapi sekarang bangunannya sudah berdiri ya, berdiri megah. Dan Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan satu waktu kalau datang ke Jakarta, jangan lupa salah satu destinasi kalau ke Jakarta datang ke mana Bu? Plaza. Datang ke HNI Plaza. Wah itu yang kunjungan banyak, bahkan dari luar negeri juga datang. Saking tahu oh ternyata ada loh bisnis muslim yang hari ini cukup sangat membanggakan. Dan itu bisnisnya siapa Bapak Ibu sekalian? Kita. Bisnisnya siapa? Saya. Bisnis siapa Bapak sekalian? Saya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya sama anaknya nih, baru sama anaknya, Bu, ini kantor siapa? Jawabannya siapa? Kantor saya, nah kantor kamu, nah gitu ya. Nah, siap sukses nih Bapak dan Ibu? Nih HNI, dan kalau di HNI kunjungan pabrik banyak. Siapa di sini yang punya keluarga, teman, sahabat, kawan, relasi tinggalnya di sekitar Jabodetabek, ada nggak? Ada? Pastikan direkrut, gitu kan? Jangan dibiarin. Kenapa? Karena mereka berada di pusat aktivitas epicentrum bisnisnya HNI. Sayang banget kalau Bapak Ibu punya teman, kawan, sahabat, keluarga, tetangga, relasi tinggalnya di Jabodetabek, Bapak Ibu nggak rekrut. Khawatirnya nanti apa Bu? Direkrut orang khawatirnya. Kan sayang saya, padahal itu keluarga saya, sepupu saya, kenalan saya, teman saya, sahabat saya. Wah sayang banget. Gak cuma di Jabodetabek, sebetulnya di seluruh Indonesia Bapak Ibu bisa lakukan itu juga. Khususnya ada di Jabodetabek. Kenapa? Karena aktivitasnya sangat kuat sekali, gitu ya. Kegiatannya hampir tiap satu ada, gitu. Itu menariknya di Bapak dan Ibu sekalian. Jadi meskipun Bapak ada di Maluku, ada di Ambon, ada di negeri manapun, yang kadang-kadang kalau nama pulau disebutin orang Jawa nggak ada yang tahu itu pulau mana ya, gitu kan. Bapak dan Ibu sekalian, tapi Bapak Ibu bisa punya aktivitas bisnis melewati batas-batas yang ada. Tepuk tangan dong buat HNI dong. Siapa mahasiswa yang ingin sukses di usia muda? Wah, mau banget? Masya Allah. Kalau sukses mau ngapain? Mau bantu orang gitu ya. Mbak Salsa itu saya kasih bocoran nih Bapak Ibu sekalian. Mbak Salsa, kenal sama Mbak Salsa?
Mbak Salsa itu waktu masih mahasiswa, belum lulus kuliah ya, Bapak Ibu saya udah lulus waktu itu, dulunya belum lulus kuliah, itu penghasilannya udah setara dengan gaji dosennya. Belum lulus kuliah tuh dan udah bawa mobil hasil dari bisnisnya di HNI gitu. Tepuk tangan lagi dong. Belum lulus ya, waktu itu belum lulus. Jadi menarik nih Bapak Ibu. Tapi tetap lulus harus cepat ya. Teman-teman sekalian ya, lulus cepat, hasilnya cum laude gitu ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa, teman-teman muda bisa jadi inspirasi teladan. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka semangat kita adalah ambillah peran untuk bisa mengambil, untuk bisa ikut andil dalam merubah wajah umat Islam. Kita kepingin wajah umat Islam itu sehat, ekonominya kuat, mandiri, bersih, gitu ya, berdaya, produktif, gitu ya. Semangatnya kita begitu. Maka kita di HNI menjadi salah satu bagian dari kekuatan umat Islam, salah satu di antara kekuatan umat Islam yang ingin hadir dan memberikan kontribusi solusi kepada umat Islam. Ayo sehat, ayo berdaya. Siapa banget nih Bapak dan Ibu? Sehat dan kaya, gitu. Sehat dan berdaya. Itu semangatnya kita di HNI. Dan kesederhanaannya itu polanya adalah dimulai dari apa Bapak sekalian? Dimulai dari rumah, gitu. Maka di HNI kaya banget Bapak Ibu sekalian, kaya banget dengan aktivitas yang berkaitan dengan rumahan. Dan HNI sangat kuat sekali dengan sebuah visi yang disebut namanya visi ketahanan keluarga, family resilience gitu, dan ketahanan keluarga. Jadi semangat kita adalah bagaimana menjadikan ayahnya, ibunya, anaknya itu menjadi keluarga yang sehat lagi berdaya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman muda yang mahasiswa, Pak Firly, saya kepingin jadi dokter, oke, no problem. Tapi jadi dokter ya, pengusaha. Aku ingin jadi arsitek, oke, jadi arsitek ya, pengusaha. Aku ingin jadi guru, jadilah guru ya. Setuju kan nih? Setuju. Jadi punya sekolahnya, punya institusinya, bisa kasih beasiswa, wah itu luar biasa. Dan itu kekuatannya ada di HNI. Siapa banget nih? Siapa? Bapak Ibu sekalian, siapa kita? HNI. Jadi itu yang kita bangun di HNI. Kalau pertanyaannya kenapa sih harus pakai produk HNI? Wah, produk HNI banyak banget. Saya mau tanya di sini, siapa di sini yang dari pagi udah pakai produk HNI? Wah, pakai apa Bu? Pepsodent deh. Pakai apa Bu? PGH, jangan sebut salah merek gitu. Oke, paham. Saya mau challenge dulu nih, mau challenge gitu ya, mau challenge. Siapa yang bisa kasih tunjuk di sini juga, saat ini juga, kasih tunjuk saat ini juga, di dalam tasnya bisa tunjukin minimal 6 produk HNI berbeda. Siapa? Satu, oke. Iya, kasih tunjuk dari mana? 6 produk berbeda. Kasih tunjuk dari tasnya. Hah? Di rumah sini ya, di rumah. Coba. Ada berapa Bu? 6, Masya Allah. Luar biasa. Oh, benar. Door prize ya. Ibu lagi Oke, yang terdepan ini. Luar biasa. Semangat banget lah. Wah, kalau jadi orang HNI, teman-teman sekalian, itu wajib kudu mesti fardu ain. Gitu ya. Di dalam tasnya ada produk HNI. Saya tanya lagi. Mahasiswa. Siap sukses nggak? Siap apa siap banget? Dan di belakang mahasiswa siap sukses nggak? Siap gitu. Kalau siap sukses, pastikan di dalam tasnya ada produk. Jadi misalkan ditanya nih, siapa namanya dia? Siapa namanya? Iya. Amel. Dari kuliahnya di mana? UIN. Dari UIN Ambon. UIN apa sih tadi? UIN apa? Hamzah. Sin. Hamzah. Oh, Masya Allah. Hamzah. Oke. Amel dipanggil. Amel. Semester berapa? Semester 6. Jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam. Oh, berarti cita-citanya jadi apa? Jadi apa cita-citanya? Hah?
Iya. Jangan salah nyebut, cita-cita jadi apa? Jadi pengusaha. Tadinya tadi awalnya jadi apa? Jadi pengusaha gitu tuh. Jadi guru tetap gitu, tapi jadi pengusahanya gitu. Setuju? Siap ya. Dipanggil sama dosen. Amel, mana tugas paper kemarin, pekan lalu? Bawa sini. Siap, gitu kan? Bawa tasnya, bawa tas, balik ke depan, bawa tasnya. Siap, gitu kan? Mana tugasnya? Sebentar Bu Guru, ada guru dosen. Disiapin, bawa tasnya. Ini tasnya belum diisi lagi. Amel udah siap di dalam tas ini. Sudah siap di dalam tasnya. Amel, mana produk? Mana produk? Mana paper kemarin? Tugas kemarin? Siap, Bu dosen. Begitu sampai, sebentar Bu dosen. Loh, ini kenapa produk yang dikeluarin? Papernya di bawah, tulisnya di bawah, di bawah. Jadi oke sekalian, memang kalau siap jadi pengusaha harus putus urat malunya. Anda siap malu-maluin? Siap? Hah? Siap nggak? Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian siap menunjukkan kebaikan, tahadus bil ni'mah, gitu ya. Bukan malu dalam konteks itu, karena kalau malu itu bagian dari iman, gitu ya. Malu itu bagian dari iman. Tapi itu kalau malu bermaksiat ya, dalam konteks maksiat. Tapi dalam menunjukkan kebaikan, dalam menunjukkan produktivitas, itu kita harus mensyiarkan justru bagian dari syiar, gitu ya. Kok yang luar ada kopi, ada extra food, gitu. Mohon maaf, menurut saya ini papernya paling bawah, gitu kan. Ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya ketika dulu aktif di kuliah mahasiswa 20 tahun, 23 tahun yang lalu, itu hampir semua rata-rata teman kuliah digabung. Beberapa dosen nggak gabung, beberapa dosen nggak gabung. Yang menarik bagaimana setelah lulus para dosen itu hampir semuanya gabung semua. Jadi saya pernah diundang di acara pembekalan wisudawan dan sarjana baru dan mahasiswa tingkat akhir sebagai profil alumni, alhamdulillah disebut alumni teladan dari sisi entrepreneur, gitu ya. Itu gabung semua, gabung semua. Mahasiswanya disuruh gabung, gitu. Kenapa? Karena bagian dari semangat entrepreneurship buat mahasiswa tingkat akhir dan sarjana baru. Teman-teman sekalian yang berbahagia, kenapa harus pakai produk HNI? Pertama karena jaminan halalnya. Jadi di HNI itu Bapak dan Ibu sekalian, produknya dijamin halal. Bukan cuma dari sisi sertifikasi halal. Karena di HNI punya sertifikasi halal. HNI bukan punya 2 sertifikasi halal. Pertama adalah halal untuk seluruh produknya, kurang lebih sekitar 126 produk hari ini HNI, dari bangun tidur hingga tidur lagi. Dari belum diciptakan sampai dengan menjelang wafat, gitu ya. Menjelang wafat, gitu ya. Bahkan pamjawab sampai wafatnya pun masih ada produk lainnya yang digunakan. Apa kira-kira? Sabun, betul ya. Jadi kalau udah wafat tetap pakai produk ini, gitu ya. Karena pastikan mandinya pakai sabun yang halal, gitu kan. Nah, jaminan halalnya ini nggak cuma karena sertifikasi halalnya yang kita miliki. Kita punya 2 sertifikasi halal, halal produk dan halal sistem. Jadi produknya dijamin halal, sistemnya dijamin sesuai dengan syariah. Kalau halalnya keluar dari BPJPH, kalau syariahnya keluar dari DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI. Nah, tapi jaminan halalnya HNI justru melekat pada logonya HNI. Jadi sangat dikenal di komunitas kalangan kaum muslimin, khususnya yang konsen pada produk halal. HNI itu sangat dikenal sebagai preferensi produk halal berkualitas. Tepuk tangan dong. Jadi produk HNI itu, apa yang Anda tahu tentang HNI itu top of mind ya, berdasarkan riset nih, hasil riset itu top of mind orang. Apa itu? Coba berikan satu kata buat HNI, orang sebutnya halal. Gitu langsung kata kuncinya halal. Dan itu sisi menarik di HNI. Jadi halal di HNI justru jaminan terkuatnya karena komitmen ownership, komitmen kepemilikan. Yang kedua, karena milik muslim. Sehingga dari hulu sampai hilir, Bapak Ibu sekalian, HNI itu adalah milik kaum muslimin, diusahakan oleh kaum muslimin, diikhtiarkan oleh kaum muslimin, tapi boleh dimanfaatkan oleh semua orang. Ya. Contoh nih, biar Bapak Ibu makin jatuh cinta berulang-ulang dengan HNI. Siap jatuh cinta dengan HNI, Bapak dan Ibu? Ya. Kalau ada jatuh cinta pada HNI, susah pindah ke lain hati loh. Contoh Bapak siapa di sini yang suka menonton susu kambing? Masya Allah. Mau nggak? Mau? Bapak mau? Beli ya. Jadi susu kambing kita nih di HNI Bapak dan Ibu sekalian.
nasional. Nomor satu susu kambing, kedua MHS, minyak dan energi, yang ketiga PGH, Kopi Seven, ya. 3 top brandnya HMI itu dapat penghargaan. Tapi yang bertahan 3 tahun berturut-turut itu susu kambing, Eta Gold Milk, sebagai top brand nasional kategori beverage untuk minuman kesehatan anak. Susu kambing. Saya kasih cerita sedikit nih biar Bapak Ibu makin jatuh cinta berulang-ulang dengan HMI. Susu kambing kita ini diproduksi di Sleman, Bapak sekalian, gitu ya. Di daerah Jogja gitu ya. Pabriknya itu pabrik kolaborasi dengan HMI. Jadi ini salah satu vendor, bukan anak perusahaan. Diproduksi oleh Koperasi Peternakan Kambing Etawa gitu. Jadi HMI mengembangkan kerjasama dengan para UMKM di situ. Ditingkatkan, dimutakhirkan, diedukasi, disepakati konsep produksinya, Bapak dan Ibu sekalian, dari levelnya UMKM sekarang menjadi levelnya pabrikasi kelas menengah. Tuh, luar biasa tuh. Perjalanan panjangnya susu kambing. Tapi sisi menariknya apa nih Bapak Ibu sekalian? Pabriknya itu pasti punya peternakan, dong, ya. Peternakannya itu tidak dilakukan di dalam pabrik, tidak dimiliki juga oleh pabrik, tapi peternakannya dilakukan di perumahan penduduk sekitar pabrik. Jadi punya pabrik susu kambing, pengolahan susu kambing dengan standar higienisitas yang sangat tinggi. Peternakan kambingnya diambil di perumahan penduduk sekitar pabrik, Bapak Ibu sekalian. Caranya gimana? Caranya kolaborasi juga, kerjasama juga, di mana para pemilik lahan, para peternak, para rumah-rumah penduduk di daerah sekitar tersebut yang punya lahan agak sedikit lebih besar ditawari mau nggak jadi kandang kambingnya HMI lahannya. Kalau mau, kandangnya dibuatin oleh HMI, yang buat HMI kandangnya. Dia cuma nyediain lahannya aja. Kandangnya disiapin, pakan ternaknya disiapin, bibit kambingnya disediain, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang bertugas merawat, menjaga, dan memberikan pakannya adalah pemilik lahan. Pemilik lahan. Tapi pada saat panen, ketika dipanen, hasil panennya dibeli oleh HMI. Saya gitu ya, luar biasa. Jadi cuma nyediain lahan doang. Jadi konsep produksi di HMI itu adalah produksi dengan konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat. Makanya HMI dapat penghargaan di beberapa tempat sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar pabrik gitu. Teman-teman dong yang berdaya. Jadi membeli satu produk di HMI itu beda banget dengan membeli produk di tempat lain, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena membeli produk di HMI itu berarti menghidupi ratusan ribu orang yang ikut berkontribusi dalam rantai bisnis proses yang ada di HMI. Supply chain-nya HMI dari hulu sampai dengan hilir, itu sisi kekuatan. Dan itu secara produksi hulunya 100% adalah kaum muslimin. Nah, ini kalau lihat di HMI, itu salah satu di antara contohnya. Contohnya lain juga ada gamat. Bapak Ibu suka pakai gamat nggak? Nah, apa fungsi gamat Bapak dan Ibu sekalian? Wah, penguat otot dan tulang gitu ya. Wah, macam-macam lah manfaatnya ya. Gamat. Gamat itu kalau gamat itu bahasa Sumatera, bahasa Melayu. Kalau bahasa Indonesia nya ada yang tahu? Teripang. Bahasa Indonesia namanya teripang atau spon laut karena bentuknya kayak spon gitu ya. Teripang laut. Dia pembersih ekosistem laut yang bagus. Gamat itu kita ada di daerah Kepulauan Riau, itu posisinya Bapak sekalian, dan gamatnya sama konsepnya seperti kambing tadi, di mana dia adanya di laut lepas, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kalau di laut lepas dia mudah cepat mati dimangsa oleh predatornya. Maka HMI membuat namanya penangkaran di lahan konservasi laut, dibuat penangkaran di tengah laut, penangkaran gamat, ditumbuhkan sampai usia remaja. Setelah usia remaja, bukan usia remaja, usia cukup, setelah lahir usia cukup, dilepas ke laut supaya dia hidup dengan lebih bebas. Pakannya disebar juga sama HMI. Tapi pada saat panen, HMI mengundang masyarakat penduduk pesisir ya. Untuk apa? Ngambilin gitu. Ngambilin, dan setiap yang diambil dibayar sejumlah yang diambil. Tepuk tangan dong. Jadi benar-benar pemberdayaan banget. Dan konsepnya adalah panen lestari kalau di HMI. Panen lestari itu artinya kalau belum cukup umur dikembalikan lagi ya, tidak diambil gitu. Itu sisi menarik di HMI. Sehingga sangat berbeda banget. Ayo Bapak Ibu semangat kembangkan HMI di Maluku. Siap? Siap. Mudah-mudahan nanti ada produk gak cuma minyak kayu putih yang bisa masuk di HMI. Ada produk lain yang mungkin lebih oke. Mungkin dalam pati mungkin gitu ya nggak tahu. Atau apa salju mungkin produk malam ya. Yang ketiga adalah produk Bumi Putra. Jadi HMI juga produk Bumi Putra, produk Nusantara. Ya, jadi kenapa kita sebutnya dengan istilah Bumi Putra dan Nusantara? Ya karena HMI hari ini tidak cuma di Indonesia, tapi juga sahabat-sahabat di Malaysia dan di Thailand. Maka hari ini persiapan masuk Brunei dan Jepang.
Bapak Ibu ada yang punya kenalan di Malaysia? Nah, cari aja kenalan, dia lewat TikTok ada ya, lewat TikTok, Instagram gitu ya. Saya bulan Juli ada agenda di Malaysia, bulan Juli ada agenda dengan teman-teman anak muda HNI Malaysia. Jadi buat teman-teman mahasiswa muda nih, coba hunting tuh Instagramnya, TikToknya dengan anak muda Malaysia, kenalin HNI di Malaysia gitu ya. Siapa tahu punya jaringan di luar negeri. Bapak dan Ibu sekalian, ini sebagai gambaran apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus Bapak Ibu pahami. Yang Bapak Ibu harus pahami, apapun jenis bisnisnya, alur bisnis cuma ada 4. Ini masih semangat tuh Bapak dan Ibu sekalian? Apapun jenis bisnisnya, alur bisnisnya cuma ada 4. Ada produksi, ada manajemen, ada distribusi, ada market. Waduh, Pak Firly, saya nggak mudah-mudah banget sama Ibu Bis, jangan khawatir. Di HR itu memang kita belajar bisnis bertahap-tahap ya. Saya juga bukan orang asli bisnis, Bapak Ibu sekalian. Saya itu basic S1-nya kimia. Kelihatan nggak ada formula kimia di wajah saya? Nah, ada dong saya. Tapi udah nyemplung banget dengan dunia bisnis. Jadi saya belajar itu murni 100% lewat HNI. Tapi bedanya belajar bisnis di HNI ada duitnya. Baru belajar aja udah dibayar. Mau nggak belajar dibayar? Caranya gimana? Aktif di HNI ya. Jadi produksi apapun jenis bisnisnya, kata kuncinya cuma ada 4. Ada produksi yang bikin produknya, ada manajemen yang melakukan administrasi, ya, legal standing, perpajakan, dan seterusnya, regulasi, pencatatan. Yang ketiga ada distribusi, produknya dari Ambon, yang order dari Surabaya, produknya dari Ambon, yang order dari Medan. Udah pasti masalahnya distribusi, gitu kan? Ongkos kirim itu bisa jadi lebih mahal daripada harga produksi. Harga produknya cuma 20.000, ongkos kirimnya bisa 200.000 gitu. Itu makanya distribusi jadi bisnis sendiri. Yang keempat itu adalah market, pasar. Menariknya, kalau Bapak Ibu mau mulai bisnis secara konvensional, bisnis retail, kemarin sore saya diundang untuk kasih insight bisnis dengan teman-teman pelaku usaha di Ambon. Gitu. Kalau retail konvensional, Bapak Ibu harus ngurusin dari A sampai Z, dari produksi sampai marketing, membuat demandnya, permintaan pasarnya, iklannya, promosi Bapak Ibu harus urusin. Yang paling ribet manajemennya diurusin, distribusinya diurusin. Tapi kalau Bapak Ibu aktif di bisnis di HNI, Bapak Ibu nggak perlu ngurusin 4-4-nya. Bapak Ibu cukup ngurusin apa Bapak dan Ibu sekalian? Pasarnya aja ujung. Produksinya nggak usah diurus, manajemennya nggak usah diurus, distribusinya nggak usah diurus. Kenapa? Ada yang ngurusin. Yang ngurusin itu adalah manajemen HNI. Orang-orang yang bekerja dengan profesional, punya kapasitas, punya kompetensi, gitu, dan mereka dipersiapkan untuk membantu dan melayani Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu cukup fokus satu sisi aja, yaitu kuasai dan ambil alih pasar. Siap Bapak Ibu sekalian? Siap? Apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Kuasai dan ambil alih pasar. Itu targetnya. Tadinya pas tadinya pakai brand-brand pepper. Paham nggak nih? Ngerti nggak nih? Tadinya pakai brand-brand chip-chip. Paham nggak nih? Tadinya pasangannya pakai up-close. Ngerti nggak nih? Hari ini ambil alih, kuasai. Gitu. Biar apa? Bu, ayo ganti dan pasta giginya, jangan pakai brand-brand lagi. Atau hari ini udah berubah loh, gitu kan? Atau pakai pasta gigi HNI, gitu. Enak banget loh Bu, gitu. Itu namanya ambil alih pasar, gitu. Replace, switching pembeliannya dia, gitu. Gaya hidupnya di switching dengan berbagai macam cara. Salah satu cara yang paling efektif adalah menggunakan kata-kata kunci. Apa kata-kata kuncinya? Saya juga pakai. The best sales is the best user. Penjual terbaik adalah pemakai terbaik. Saya juga pakai Bu, gitu. Ayo Bu, cobain deh minum kopi sampelnya Bu. Aduh, saya nggak biasa minum kopi, gitu kan? Nah, ada yang begitu kan? Ibu emang minum kopi ini Ibu minum? Apa jawabannya? Orangnya tanya, Ibu minum kopi ini? Oh, jangankan saya yang belum lahir aja minum Bu. Bisa Bu, bisa, bisa. Nah, itu menariknya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini sisi menarik yang ada di HNI. Jadi kuasai dan ambil alih pasar. Bagaimana caranya? Caranya cukup buka tokonya aja. Cukup buka tokonya aja. Di mana tokonya Bapak dan Ibu sekalian? Tokonya ada 2 di HNI. Di mana tokonya? Mulut. Oke, tunjuk toko pertama. Tokonya dari mana? Di mulut. Dan yang kedua di mana? Di jari jemari. Jadi
Jadi konsep GHNI itu justru menentukan teknik strategi umum dalam dunia marketing. Marketing itu mengenal dengan istilah namanya 4P atau 7P. Salah satu diantaranya adalah P-nya apa? Place, tempat. Kalau kita mau buka usaha, semalam kemarin sore ya, insight dari beberapa teman-teman UMKM, salah satu bagian dari keunggulan bisa penetrasi market di Ambon adalah punya tempat usaha yang strategis. Itu doktrin di hampir semua tempat. Tapi dalam dunia kita di HNI, dalam dunia network marketing, justru tempat itu bukan sesuatu yang masalah, Bapak sekalian. Kenapa? Karena tempat toko kita ada di mana tadi Bapak dan Ibu? Di mulut dan jari jemari. Punya mulut nggak? Punya jari jemari nggak? Yang penting tiap hari buka toko. Coba Bapak buka tokonya, buka tokonya. Assalamualaikum. Apa kabar? HNI. Ayo gabung. Boleh sama-sama? Assalamualaikum. Apa kabar? HNI. Ayo gabung. Ketemu orang? Assalamualaikum. Apa kabar? HNI. Ayo gabung. Ketemu orang? Assalamualaikum. Sesederhana itu kok, Bapak dan Ibu sekalian. Ada nggak mall terbesar di Ambon apa kira-kira? Mall paling terkenal di Ambon? Apa? Maluku Mall Center, MMC. Ya, MCM. MCM. Oh, Maluku Center Mall. Maluku Center Mall. Oke. MCM. Kira-kira kalau buka lapak di MCM, buka lapak, sewa lapak, bukan toko, bukan kios, cuma buka lapak aja di lantai pakai etalase, ada nggak? Ada ya, dia cuma sewa lantai, pakai lapak kurang lebih 2 kali 1, oh ya kuburan ya, 3 kali 2 gitu ya, pakai etalase. Kira-kira ada yang tahu nggak berapa sewanya? Ada yang tahu nggak? Berapa kira-kira Bu? 3 juta 1 bulan. Oh murah banget gitu ya. Kalau di Cikarang itu cuma 3 kali 2 itu bisa 10 sampai 20 juta sebulan gitu ya. Jadi kalau 3 juta, wow murah banget. Tapi oke lah, itu pasar di sini ya. 3 juta dapat 3 kali 2 sebulan ya Bapak sekalian. Berarti setahun kurang lebih hampir 40 juta tuh. Hampir 30 sampai 40 juta dapat lapaknya tuh. Setelah bayar 3 juta sebulan atau hampir 40 juta setahun, baru boleh buka toko. Betul kan? Baru boleh buka mulut. Ayo Pak Bu, mampir dulu sini, ini mampir. Betul nih. Bisa nggak Bapak Ibu bawa barang dagangan, datang ke MCM, nggak bayar, nggak sewa, nggak minta izin, langsung buka lapak. Ayo Bu, silakan mampir. Boleh nggak? Wah, diusir kan ya Bapak sekalian ya. Bayar dulu 3 juta, baru boleh buka mulut. Gitu kan. Tapi Bapak dan Ibu gabung di HNI bayar berapa? Wah, kurang tepat. Bapak Ibu daftar di HNI bayar berapa? Nah, kurang tepat. Berapa bayarnya Bu daftar di HNI? 30.000, lebih nggak tepat. 25, dari mana 25? Berapa? Coba Bapak Ibu tanya sama saya, Pak Fili berapa gabung HNI? Murah banget Bu, cuman 10.000. Paham gak nih? Saya ulang. Berapa gabung HNI Bu? Murah banget. Murah banget. Jangan lupa kalimat pertamanya. Apa kalimat pertamanya? Murah banget Bu, cuman 10.000. Itu bedanya tuh, ada attitude, ada gestur, gitu ya, ada gestur. Saya mau tanya nih, berapa harga etaboknya di Ambon? Berapa harganya? Kurang tepat harganya. Berapa harganya? Murah banget. Tepuk tangan loh. Tanya dunia nih, mie instan. Harganya berapa mie instan? Murah banget. Ya murahnya berapa harganya? Jadi dalam dunia bisnis, Bapak dan Ibu sekalian, dalam dunia bisnis kata kunci pertama itu adalah responnya, Bapak Ibu sekalian. Bukan knowledge-nya, tapi attitude-nya. Gitu. Bukan pengetahuan yang ditransfer pertama, tapi sikap respon pertama. Dan itu rumusnya dari Nabi SAW. Jadi Bapak Ibu sekalian, dan itu harus pakai gestur. Berapa harganya Bu? Murah banget. Harganya berapa? Murah banget. Nanti tahu gitu ya. Harganya berapa Bu? Murah banget. Harganya berapa? Murah banget. Paham nih Bapak? Paham? Wajah sumringah, mata berbinar-binar, gestur bersahabat gitu ya. Bapak Ibu tahu jambu monyet nggak?
Dia nanya, "Bang, ini buah apa?" Kata abangnya, "Bu, ini buah jambu monyet, Bu." Marah nggak? Enggak ya, nggak marah ya. Tapi kalau, "Bang, ini buah apa, Bang?" "Ini buah jambu monyet, Bu." Marah nggak kira-kira? Padahal kan diksinya sama, kalimatnya sama. Kenapa yang satu marah, satu enggak? Ada gestur, ada intonasi, ada mimik raut wajah. Bapak Ibu tahu ya? Itulah mengapa Nabi mengatakan salah satu hadisnya, jagalah bentuk raut wajahmu semuanya. Jadi bentuk raut wajahnya, jangan kulit, kira-kira gitu ya. Jangan buat orang nggak nyaman. Dan itu ilmunya entrepreneur, ilmunya pebisnis. Sebelum dia tahu, jadi orang bisa jadi begitu itu karena sikap kita enak, gitu ya. Sikapnya nyaman. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi kalau di hari ini gabungnya berapa? Gabungnya murah banget Bu, cuma 10.000. Berlaku selama apa? Oh, kurang tepat 10.000. Selama apa? Selama akhir hayat? Oh, kurang tepat. Selama aktif? Nggak juga. Selama lamanya. Iya, contohnya adalah Adinda Syahid, tepuk tangan dong buat Adinda Syahid dong, gitu ya. Jadi berlakunya hari itu, IDH ini berlaku apa? Selama. Nah, perhatikan nih, boleh di highlight. Berlaku selama bumi masih ada dan perusahaan masih berdiri, dan berlaku di seluruh Indonesia dan juga di beberapa negara. Tepuk tangan dong. Gayanya cuma 10.000, berlaku sampai kiamat, kira-kira gitu. Kenapa? Karena bisa diwariskan, Ada yang mau mewariskan sekarang? Ada? Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, itu semangatnya di ini. Daftarnya 10.000, udah boleh buka mulut. Sementara kalau di bisnis lain, mesti bayar 3 juta, 10 juta, baru boleh buka mulut. Oke Bapak dan Ibu sekalian, maka pada kesempatan ini, insya Allah Bapak Ibu, kita akan perkenalkan bagaimana caranya Bapak dan Ibu sekalian akan ngomongin tentang ini, bicara tentang ini, dan apa saja sih produk-produk ini, dan sekaligus bisa icip-icip produknya. Siapa yang mau icip-icip? Namanya icip-icip ya, kalau icip berarti dikit ya, icip-icip dikit. Oke, insya Allah sesi ini akan dibawakan oleh bidang dari surga saya, Bu Leoni Arfia. Tepuk tangan yang mulia dong, Bu Leoni Arfia. Dan Bapak dan Ibu sekalian, saya edifikasi sedikit buat Bu Oni. Bu Oni ini Bapak dan Ibu sekalian, Ketua Khadijah di HNI. Di HNI itu ada satu divisi muslimah, namanya divisi Khadijah Muslimah HNI. Kenapa divisi Khadijah? Boleh tepuk tangan gitu Bapak ya? Karena 80%, hampir 80% penggerak HNI adalah ibu-ibu, para perempuan, para muslimah. Terlihat dari komunitasnya laki-laki kita minoritas di sini ya. Ada tapinya dulu nih, jangan kegeeran banget ibu-ibu. Mayoritas penggerak di HNI itu memang ibu rumah tangga, emak-emak, para muslimah, sampai para gadis, para perempuan. Kenapa? Karena memang produknya produk harian. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, presidensial leadernya, level top of top leadernya, mayoritasnya masih didominasi oleh bapak-bapak. Tepuk tangan dong. Kok bisa bapak-bapak yang mayoritas jadi top of top leadernya? Karena kalau bapak-bapak udah ngerti, wah ternyata ini bisnisnya menarik, cuannya oke, gitu kan? Maka mereka akan ngegas tanpa rem, gitu ya. Kalau perempuan masih ada batasannya, izin harus keluar suami sebelum maghrib, udah dari rumah, ada tanggung jawab sebagai istri dan ibu, gitu kan. Tapi buat bapak-bapak memang udah domainnya mereka. Maka buat para muslimah, bapak dan ibu sekalian, ibu berkhidmat, beraktivitas di HNI, wajib aja nggak? Sunnah aja nggak? Apalagi wajib. Tapi kalau bapak ibu melakukan, ibu yang melakukan beli untuk kemudian menjaga produk yang halal kepada anak dan keluarga, bagian dari semangat memberdayakan kalangan masyarakat yang ada di sekitar, mudah-mudahan itu menjadi sedekah dan amal soleh bagi para ibu sekalian. Tepuk tangan kemudian ibu sekalian. Ya, ini adalah profilnya beliau. Geser.